Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, curahan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung. Kita bisa didudukkan di majlis yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut yang setia mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga yang berkumpul di sini ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, seperti biasa ya, akan menggantikan yang biasanya diisi oleh guru kita yaitu Ustaz Burhan Nur Salim. Beliau sedang ada di luar kota ya, ada di Ciamis dalam rangka biasa silaturahmi selama 10 hari. Sudah ketemu semua ya? Ad-Duhan ayat pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. Inna kunna muhsinin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbis samawati wal ardi wa ma
in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Bal hum fi syakkin yal'abun. Sadaqallahul azim. Hamim, ha ini mad mukhaffaf harfi, ini ha yang hanya ya. Ini hukumnya mad mukhaffaf harfi. Ini dua harakat ya. Dibacanya 2 harakat saja. Baru mimnya hamim. Ini mad mukhaffaf mushabba, mad lazim mushabba ataupun mad harfi mustaqal ya. Panjangnya berapa? 6 harakat atau 3 alif. Jadi yang hanya 2 harakat, mimnya 6 harakat. Jadi hamim. Wal kitab ini alam qamariyah. Kitab ini mad asli atau mad tabi'i. Wal kitabil mubin ini alam qamariyah. Al mubin mad arid disukun. Inna ini nun tasdid gunnah. Na inna ini mad jaiz munfasil. Ini boleh panjangnya 2 sampai 6 harakat. Boleh dibaca 2 ya. Boleh dibaca 2, boleh saya baca 6. Mad jaiz. Anzalna ikhfa. Nun mati ketemu zai, huruf ikhfa. Zalna. Ini apa? Nanya apa? Mad tabi'i. Hu-nya pendek ya. Hu-nya dibaca pendek. Jadi kalau ada ha seperti ini, sebelumnya ada mad, maka dibaca pendek. Enggak boleh baca in anzalnahu, enggak boleh. Ini bacanya pendek karena sebelumnya ada, kecuali kalau apa? Sebelumnya enggak ada apa? Enggak ada mad baru dibaca panjang seperti lahu kan, lahu. Nah, kalau ini ada sebelumnya mad maka dibaca pendek hu-nya. Fi mad tabi'i mad asli lay mad lain. Lailatim tim ini idgham bi gunnah, tanwin ketemu mim. Tim mubaraka ini asli mad tabi'i mubarakatin. Ini apa? Idhar ya. Tanwin ketemu hamzah. Al-injar jelas. Tin enggak boleh, mubarakatin enggak boleh, dibaca satu ketukan. Tin inna ini gunnah. Inna asli mad tabi'i kunna sama. Mu ini ikhfa. Dirin mad arid disukun. Fiha ini dua-duanya mad tabi'i atau mad asli. Yufraqu kullu amrin amnya nih, amrin apa nih? Idhar safawi ya. Idhar safawi. Kalau yang amnya ya amrin ya, jelas. Jangan jangan ditahan. Jangan amrin. Ini yang rinnya juga idhar ya. Tanwin ketemu huruf idhar. Hakim mad alif sukun. Amram ini apa? Idgham ya. Idgham bi gunnah. Min il. Nah, ini juga idhar ya. Nun mati ketemu ain.
min ya ikhfa indina mad tabi'i masih inna kunna sama nih guna sama mad tabi'i masih mursidin mad arid disukun rahmatan idgham bi gunnah mir rabbika ini idgham bila yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila guna tanpa guna nun mati ketemu ro ini enggak baca berarti kalau tanpa guna be hanya satu ketukan ya enggak boleh mir jadi mir rabbika ya, mir rabbik innahu ini tadi kan ini sebelumnya enggak ada mad maka dibaca ini mad apa mad silah qasirah ya mad silah qasirah innahu mad silah qasirah ini baca 2 harakat panjang karena sebelumnya enggak ada mad huwas samiul ini alif lam syamsiyah huwas sami' mad tabi'i mad asli as-sami'ul alim al-qamariyah dan mad arid disukun rabbis samawat ini alif lam syamsiyah as-samawat ini dua-duanya mad tabi'i wal lam qamariyah wal wa ma baina mad lain bainahuma mad asli mad tabi'i ini ikhfa kuntum juga ikhfa dua-duanya tum ini apa idgham mimi ya idgham mimi atau idgham mutamatsilan atau idgham mimi mim mati ketemu mim jadi dengung tum muqinin la ilaha ini jaiz munfasil ilah asli otomatis illa huwa ini sama tabi huwa yuhyi wa yumit ini mad tabi juga mad arid sukun rabbukum ini apa idhar syafawi wa rabbu aba ini abanya apa a-nya imad yang a-nya mad badal seperti sama amanu seperti sama asalnya aaba dari aba ba-nya ini mad wajib muttasil ini wajib namanya wajib berarti dibaca 6 harakat aba kalau mad jaiz boleh 2 harakat tapi kalau ini wajib ini mad jaiz 6 harakat atau 3 alif abaikumul ini mad alam qamariyah awwadin mad alsun bal hum idhar syakawi hum mad tabi syakki ini apa idgham bi gunnah tanwin ketemu ya syakki yal'abun mad arid wallahu a'lam bimurad hamim ini wallahu maknanya para mufassir telah menjelaskan seperti sama alif lam mim shad apa lagi qaf nun ini wallahu a'lamu bimuradi hanya Allah yang tahu ini ayatnya ayat dibilang ayat istimewa ayat spesial hanya maknanya hanya Allah yang tahu wal kitab demi kitab ay al-Qur'anu maksudnya al-Qur'an al-mubin yang menjelaskan ay al-khairi wal wasyarri maksudnya menjelaskan apa yang baik dan yang buruk yang hak dan wal haq wal batil menjelaskan antara yang hak dan yang batil inna sesungguhnya kami siapa ay Allah anzalna kami telah turunkan marji kemana ke al-kitab ya ke kitab yakni al-Qur'an kami telah menurunkan Al-Qur'an pada lailatin malam misalnya ya ini al-qadar misalnya malam al-qadar di tafsirnya mubarakatin yang diberkahi atau yang dimuliakan inna sesungguhnya kami siapa
Allah. Kunna adalah kami mundirin, pemberi peringatan li'ibadihi kepada hamba Allah, hamba-hambanya. Fiha pada malam itu, maksudnya ini marjinya ke Lailah. Fiha pada malam itu yufraqu dijelaskan kullu segala amrin urusan hakimin yang penuh hikmah atau dengan penuh bijaksana. Amran yang menjelaskan ya. Kullu amrin maksudnya menjelaskan semua perkara atau semua urusan. Min indina dari sisi kami, ay min indillahi maksudnya dari sisi Allah. Inna sesungguhnya kami Allah kunna kami adalah mursilin Tuhan yang mengutus, ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ila qaumihi, kepada kaumnya, rahmatan sebagai rahmat ataupun kasih sayang ya. Min dari rabbika Tuhanmu, Tuhan kalian. Innahu sesungguhnya dia siapa Allah, huwa dia Allah, dialah Allah as-sami'u yang maha mendengar, al-alimu yang maha mengetahui. Rabbi Tuhannya pencipta as-samawat semesta langit ya, wal ardi dan bumi, wama dan apa bainahuma yang terdapat atau di antara langit dan bumi keduanya. Jika innya in bayan lil bayan, jika kuntum kalian adalah muqinin orang-orang yang yakin, orang-orang yang meyakini. Tidak ada ilaha illa ma'buda yang disembah, yang patut disembah, illa selain huwa siapa Allah. Yuhyi dialah Allah yang menghidupkan, wa yumit dialah Allah yang mematikan. Rabbukum dialah Tuhanmu, pencipta kalian, maksudnya al-khalq lakum, al-khalaq wa rabbu dan Tuhan pencipta abaikum, maksudnya bapak-bapak atau nenek-nenek moyang kalian, al-awwalin yang terdahulu atau yang telah lampau. Bal akan tetapi hum mereka, siapa mereka ini? An-nas, manusia itu orang-orang musyrik pada itu. Di dalam syakin, keraguan tentang al-kiamat, yaumul kiamat, maksudnya tentang hari kiamat. Yal'abun mereka siapa? Orang-orang musyrik bermain-main ataupun mengejek, bermain-main untuk tentang hal yang gaib, al-gaib. Allahu a'lam bishawab. Jadi Hamim ya, telah diketahui para ulama tafsir telah menyampaikan bahasanya Hamim ini adalah ayat yang istimewa. Seperti sama alif lam mim shad nun. Ini adalah ayat yang istimewa, hanya Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya makna daripada ayat tersebut. Kemudian maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang lalu ya, di akhir surat Az-Zukhruf, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berpaling dari dan meninggalkan orang-orang kafir, meninggalkan orang-orang musyrik, sehingga kemenangan akan berpihak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ayat berikut ini surat Ad-Dukhan ini Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan sehingga kemenangan akan berpihak
Bahkan pada ayat ini berikut ini diterangkan bahwa kemenangan dan kegembiraan itu nyata datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terrealisasi setelah apa? Diturunkannya apa? Al-Qur'an yang mengandung apa? Petunjuk dan hikmah ya. Maka ini wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Ini Lailatul Mubarakah. Ini kalimat Lailah Mubarakah terdiri dari apa? Dari dua kata, yaitu Lailah dan Mubarakah. Lailah apa? Artinya bermakna malam hari yang dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit kembali. Itu namanya malam ya. Gelap. Kedua apa? Dan ini ada merupakan antonim dari apa? Dari perlawan dari apa? Nahar, siang ya. Ada siang dan malam. Maka apa? Kalau malam ini gelap, sangat gelap dan pekat ya. Laila juga nama juga apa? Orang Arab ini sering apa? Menggunakan kata untuk apa? Sesuatu yang lemah. Maka kalau kata apa? Orang Arab ini kalau melihat apa? Laki-laki yang lemah maka dipanggilnya apa? Abu Laila. Abu Laila. Kalau kelihatan laki-laki yang lemah gitu, maka akan dipanggil Abu Laila. Maka sedangkan kata mubarakah berasal dari kata apa? Baraka yubariku mubarakatan yang berarti apa? Tumbuh atau bertambah atau keberkahan atau kemuliaan ya. Di dalamnya ada makna apa? Keberkahan, kebahagiaan dan kenikmatan. Maka Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama ini jadi huruf hijaiyah seperti hamim ya. Maka sebagai terdapat pada permulaan beberapa surat Al-Qur'an pada ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud huruf itu. Selanjutnya maka kita mungkin sudah dijelaskan oleh guru kita ya tentang daripada makna daripada ayat tersebut. Kemudian ayat berikutnya Allah menerangkan apa? Bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an pada malam penuh berkah, penuh keberkahan yang dikenal dengan apa? Lailah Mubarakah untuk memperingatkan hambanya dan agar mereka apa? Takut kepada Allah ataupun takut kepada siksa Allah. Maka pada malam itu Allah telah merinci semua hal yang bermanfaat bagi hambanya di dunia maupun di akhirat. Semuanya telah perinci dalam Al-Qur'an. Semuanya telah diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Tuhannya alam semesta yang mengatur langit dan bumi dan juga yang ada di antara keduanya. Maka apa? Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi ya tentang hal ihwal hambanya. Tentang keadaan hambanya. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu tentang hidup dan matinya. Tentang apa? Rezekinya. Tentang juga ajalnya. Ini Allah apa? Telah mengetahui tentang keadaan hambanya. Maka Allah tetapi apa? Mereka juga masih apa? Masih ragu setelah apa? Kemudian itu nyata dan jelas. Siapa mereka itu? Orang-orang musyrik. Walaupun mereka ini sudah apa? Diterangkan begitu jelas, begitu detail, tapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Maka apa? Firman Allah SWT, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alf syahr. Maka apa? Sungguhnya kami telah apa? Menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Atau malam kemuliaan? Malam Qadar itu kata Allah itu lebih baik apa? Daripada min al-syahri 1000 bulan. Maka peristiwanya Al-Qur'an itu terjadi pada bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, firman Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan juga ada apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa?
dari apa? Anil wasilat yang min asqa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari wasilah bin Al-Aqsa bahwa Rasulullah bersabda, suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, dan Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa diturunkan pada apa? Tanggal 6 Ramadan, dan Zabur apa yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud, ya, pada malam 12 Ramadan, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam 18 Ramadan, dan Al-Qur'an diturunkan menurut hadis di sini pada malam 24 Ramadan. Riwayat Ahmad. Maka apa? Allah menurunkan Al-Qur'an untuk memberitahukan kepada manusia tentang hal-hal yang bermanfaat untuk diamalkan, dan hal-hal yang apa? Yang akan mencelakakan mereka, agar mereka itu menjauhinya, untuk menjadi hujjah bagi Allah atas hambanya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa turunnya daripada Al-Qur'an adalah keberkahan untuk umat manusia. Kemudian juga apa? Ayat selanjutnya, ayat 4 sampai 5. Fiha yufraqu kullun amrin hakim amran min 'indina inna kunna mursilin. Maka Allah menerangkan apa? Bahwa pada malam Lailatul Mubarakah, pada malam itu dijelaskan apa? Segala perkara yang berhubungan dengan apa? Kehidupan makhluk, ya. Yang tentang masalah hidupnya, matinya, rezekinya, nasib baik atau nasib buruknya, dan sebagainya. Ini semuanya itu apa? Merupakan apa? Ketentuan dari Allah. Semuanya ketentuan dari Allah yang penuh hikmah sesuai dengan apa? Kebijaksanaan Allah. Maka ayat 5 ini tutup dengan apa? Satu ketegasan bahwasanya Allah apa? Inna kunna mursilin. Allah telah mengutus rasulnya, yaitu siapa? Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dari golongan mereka sendiri. Apa? Wa yuzakkihim, yang apa? Membersihkan jiwa mereka, dan juga wa yu'allimuhumul kitab. Ya, Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umatnya mengajarkan apa? Kepada mereka al-kitab atau al-hikmah wal hikmah. Agar apa? Agar menjadi hujjah bagi Allah, ya. Agar menjadi hujjah bagi Allah atas hamba-hambanya, dan menjadi alasan untuk menghukum mereka apabila mereka berbuat dosa. Berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang rasul yang diutus kepada mereka, menolak petunjuk yang dibawa apa? Oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak apa? Tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah dan tidak menerima apa? Yang apa? Membantah dan tidak menerima siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu yang berbuat dosa, manusia pendosa, mereka apa? Tidak ada alasan untuk menghindar dari apa? Siksa Allah, karena Allah sudah apa? Pertama menurunkan mengutus seorang rasul untuk memberi peringatan kepada hambanya. Kemudian yang kedua Allah menurunkan kitab, ataupun yang terakhir kalau umat akhir zaman Al-Qur'an. Maka ini semua jelas. Ketika para pendosa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tidak ada alasan mereka akan berpaling dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul, ya. Maka rusulan mubasysyirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Jadi rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita, ya, mubasysyirin sebagai pembawa berita gembira, mundhirin dan peringatan tentang apa? Pedihnya siksa Allah. Maka apa? Agar tidak apa? Li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Agar supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk apa? Membantah manusia setelah apa? Rasul-rasul itu diutus.
Jadi Rasul ini diutus untuk kepada masing-masing kaum, kepada umatnya ini adalah sebagai apa? Supaya nanti manusia ini tidak ada alasan ketika mereka apa? Mereka apa? Tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah apa? Yang keenam juga apa? Ayat keenam apa? Selanjutnya rahmatan min rabbik, ya. Rahmatan pada ayat ini menjelaskan apa? Bahwa hikmah dan latar belakang apa? Pengutusan Rasul merupakan satu rahmat dari Allah bagi alam semesta ini. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam ayat lainnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan apa? Untuk menjadi rahmat atau kasih sayang bagi seluruh Maka sebagai ahli tafsir apa? Berpendapat bahwa rahmat itu adalah latar belakang diturunkannya Al-Quran. Karena dengan mengikuti isi kandungan Al-Quran dan petunjuk Al-Quran, manusia dapat mengatur dengan baik urusan dunia maupun urusan akhirat, memperbaiki cara hidupnya sehingga apa? Nampak bagi mereka keberkahan hidup dalam masyarakat, dalam kehidupannya. Jika orang ini mengamalkan isi Al-Quran dan menjalani petunjuk dari Al-Quran, maka akan nampak keberkahan dalam kehidupannya. Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran adalah sesuatu sebagai penawar atau obat dan bagi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini Masya Allah ya. Al-Quran ini kalau kita sering baca maka akan menjadi obat tersendiri, terutama obat hati. Penyakit hati ini akan hilang kalau kita sering membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menghilangkan penyakit hati yang ada dalam diri kita ini, maka banyak-banyaklah baca Al-Quran. Insya Allah. Maka insya inilah kemudian juga Allah telah menerangkan bahwa apa? Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui al-ihwal hambanya. Innahu was-sami'ul alim. Nah, kesimpulannya adalah apa? Yang pertama adalah kesimpulan daripada ayat 1 sampai berapa? Sampai 9-nya Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam penuh dengan berkah yang dikenal apa? Yang dikenal dengan sebutan Lailatul Qadar ya. Dalam ayat lain dan juga dia pula Allah yang memberi peringat. Kemudian apa? Pada malam tersebut dijelaskan segala urusan dengan hikmah dari sisi Allah secara terperinci. Seperti apa? Hidupnya, ajalnya ya, rezekinya dan juga apa? Nasib baik atau nasib buruknya ini telah dijelaskan dalam isi Al-Quran. Maka juga Allah mengutus apa? Pada Rasul kepada hambanya sebagai rahmat, sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk umatnya. Dan Allah memelihara dan mengatur langit dan bumi yang ada di antara keduanya. Maka sepatutnya orang-orang musyrik ini tetap aja apa? Orang-orang musyrik ini tidak meyakini yang demi. Jadi orang musyrik ini tahu, yakin, bukan yakin, artinya tahu yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menghidupkan Allah. Tapi dia tidak mau meyakini, Jangan orang-orang musyrik ini. Allah menerangkan bahwa orang musyrik itu tetap saja ragu tentang keesaan Allah. Dia tidak mau mengesahkan Allah ini orang musyrik. Dan adanya hari kebangkitan dan hari kiamat, pengakuan mereka bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, semuanya ada di muka bumi ini adalah pengakuan yang tidak didasarkan atas keyakinan. Tetapi apa? Mereka itu hanya mengikuti jejak nenek moyang mereka tanpa ilmu pengetahuan. Jadi mereka ini tahu Allah yang menciptakan langit, bumi, tapi mereka tidak mau beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, berikan kita pada hidayah taufiknya untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hudan, petunjuk untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.